Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan SKB Kemenak, tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap meminta restu kepada orang tua, berdoa selalu, dan tentunya usaha yang maksimal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal apa saja yang akan ditanyakan ketika SKB wawancara Kemenak. Nah, di sini kita akan membahas soal-soalnya secara menyeluruh, secara lengkap. Baik itu pengalaman pribadi, baik itu juga pengalaman kawan-kawan yang sudah lulus, maupun prediksi-prediksinya. Nah, jadi untuk soal-soal wawancara Kemenak ini akan memakan durasi yang agak sedikit panjang. Tapi tentu saja di sini nanti video ini akan kita buat bagian per bagian. Oleh sebab itu jangan lupa tetap terus mengikuti channel kita ini. Oke, langsung saja. Dalam wawancara SKB Kemenak ini secara garis besar kita akan bagi kepada dua. Yang pertama itu adalah pertanyaan-pertanyaan soal hafalan. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah pertanyaan-pertanyaan tentang keberagamaan dan nasionalisme. Oke, langsung saja untuk bagian pertama, yaitu tentang hafalan. Nah, dalam hafalan ini apa-apa saja yang kita diminta untuk hafalan? Maka yang pertama itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini wajib. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang tidak bisa baca Quran ataupun masih kurang lancar, lancarkan. Dan di dalam baca Al-Quran ini pastikan tajwidnya benar. Kalau bisa melagu silahkan, tapi jangan sampai lagunya itu menyalahkan aturan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian yang kedua adalah hafalan surat-surat pendek. Nah, tuh di sini kawan-kawan bisa mengambil surat-surat pendek pada juz 30. 30 qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falak, ataupun ditambah yang lain-lainnya. Dan kalau bisa tahu artinya, dan ini akan lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga adalah menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk yang hal ini kawan-kawan bisa melatih bagaimana menulis ayat-ayat pendek, dan terutama sekali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kuasain dengan betul. Dan ada pun untuk surat yang pendek-pendek, coba saja entah qul huwallahu ahad. Nah, kemudian bisa juga Al-Fatihah. Nah, ini coba dikuasain dan dilatih terus-terusan. Kemudian yang keempat adalah bacaan doa iftitah sholat. Nah, untuk bacaan doa iftitah sholat ini kawan-kawan bisa memilih apakah itu membaca Allahu Akbar kabira ataupun Allahumma ba'id. Namun pada umumnya, karena mayoritas di Indonesia ini lebih sering Allahu Akbar kabira, maka diusahakanlah bagi kawan-kawan yang sering memakai Allahumma ba'id, coba sekarang ini dihafal Allahu Akbar kabira. Nah, jadi di sini jangan sampai salah, karena apalagi ini bacaan doa iftitah. Nah, berikutnya yang kelima adalah doa kunut subuh. Nah, bagi kawan-kawan hafal, dan bagi kawan-kawan juga tidak pernah berkunut, hafal juga. Nah, doa kunut itu Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Dan ini dihafal dan dipraktekkan, dan biar tidak lupa, coba kalau dalam sholat, misalnya sholat subuh, nah itu disering-sering diulang-ulang. Nah, jadi kalau ada kesempatan, ulang-ulang terus. Karena memang doa kunut ini kan agak sedikit panjang, jadi perlu diulang-ulang. Berikutnya yang keenam adalah doa-doa pendek. Nah, kawan-kawan hafal doa-doa pendek sehari-hari. Misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ataupun doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'is, ataupun doa-doa mau tidur, dan doa-doa lain sebagainya. Doa-doa pendek yang sehari-hari, dan ini mungkin tidak menyulitkan lah bagi kita ya. Tapi bagi yang belum hafal ataupun jarang mengamalkannya, mulai dari sekarang hafal. Lalu yang ketujuh adalah doa setelah azan. Nah, kawan-kawan bisa saja nanti diminta untuk doa setelah azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah
wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Dan ini kan tidak begitu susah karena setiap azan yang disiarkan di televisi sering ada doa-doa setelah azan. Dan yang kedelapan adalah doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian yang 9, sholat jenazah, doa-doa sholat jenazah. Nah, dalam soal sholat jenazah ini, sebagaimana kita ketahui bersama, ada 4 takbir. Pada saat takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua sholawat kepada Nabi. Kemudian yang di takbir ketiganya itu kita membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, dan seterusnya. Dan takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau mau panjangnya walifanina alladzina salahuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka rabbana raufur rahim. Nah, itulah dia di antara hafalan-hafalan yang sering muncul. Memang tidak semua hafalan ini kita akan diminta, tapi dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi, itu nanti akan singgah di sananya itu. Nah, jadi kawan-kawan mulai dari sekarang, banyak hafalan-hafalan, baik itu hafalan doa-doanya maupun hafalan ayat-ayatnya. Dan untuk bacaan Al-Quran, nah itu jelas sekali ya, nanti ini akan kena sekali. Sebagai seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran, ini bahaya sekali. Nah, itulah dia hafalan-hafalan yang mungkin nanti akan diujikan ketika SKB nanti. Lalu yang bagian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan tentang keberagaman dan nasionalisme. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan keberagaman dan nasionalisme ini, kita di sini akan dinilai bagaimana keberagaman kita sebagai kita warga negara, dan begitu juga nanti persoalan-persoalan masalah toleransi dalam beragama, kemudian keberagaman kita sebagai warga negara. Apa saja itu pertanyaannya? Pertanyaannya misalnya bagaimana tentang apa pendapat Anda jika pimpinan Anda seorang yang berbeda keyakinannya dengan Anda. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lihat di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus pantau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.